Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Suwarji ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Google Doodle yang ditayangkan pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Siapakah yang ditayangkan atau menjadi ikon pada logo Google Doodle di tanggal tersebut? Ya, pada tanggal 8 Januari tahun 2022 kemarin, Google Doodle menayangkan sebuah logo yang disitu dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun ke-198 seorang penyair dramawan Meksiko yang bernama Francisco González Bocanegra. Kenapa beliau bisa menjadi salah seorang yang dijadikan sebagai Google Doodle? Apakah peran dia untuk Meksiko ataupun untuk dunia sehingga dia dijadikan sebagai logo yang dirayakan di Google Doodle? Padahal dia hanya seorang dramawan, penulis, penyair, kok bisa sangat begitu penting bagi negaranya yaitu Meksiko. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video kali ini. Ulang tahun ke-198 Francisco González Bocanegra. Google Doodle hari ini di tanggal 8 Januari 2022 merayakan ulang tahun ke-198 penyair dan dramawan Meksiko yang menulis lirik himno nasional Mexicano atau lagu kebangsaan Meksiko yang bernama Francisco González Bocanegra. Francisco González Bocanegra lahir pada 8 Januari 1824 dan meninggal 11 April 1861. Adalah seorang penyair Meksiko yang menulis lirik lagu kebangsaan Meksiko pada tahun 1853. Francisco González Bocanegra lahir di San Luis Potosí dalam keluarga Spanyol. Karena mengikuti mandat federal bahwa semua orang Spanyol diminta meninggalkan Meksiko pada tahun 1829, maka Bocanegra menghabiskan 7 tahun di Spanyol, sebelum akhirnya kembali ke Meksiko pada usia 12 tahun. Ia lahir dari pasangan tentara Spanyol yang bernama José María González Yáñez dan Francisca Bocanegra y Villalpando, saudara perempuan Menteri Hubungan Luar Negeri di bawah Presiden Vicente Guerrero yang bernama José María Bocanegra. Meskipun ayahnya dibebas hukumkan karena menikah dengan seorang Meksiko, tapi pada tahun 1827 keluarganya pindah ke Spanyol setelah undang-undang yang diberlakukan dengan meminta orang Spanyol atau semua warga yang berkebangsaan Spanyol yang tersisa di negara Meksiko harus keluar dari Meksiko. Mereka akhirnya ke Spanyol dan menetap di pelabuhan Cadiz sampai keluarga tersebut kembali ke San Luis Potosí pada tanggal 28 Desember 1836. Dia meninggal pada tahun 1861 dan dimakamkan di Rotonda de las Personas Ilustres, Rotunda of Illustrious Person di Mexico City. Dia pindah ke Mexico City pada tahun 1849, di mana dia bergabung dengan komunitas sastra ibu kota dan membuktikan dirinya sebagai seorang penyair yang handal. Kisah tentang kenapa Francisco González Bocanegra ini bisa menjadi seorang penulis lagu kebangsaan Meksiko adalah bermula pada tanggal 12 November 1853, Presiden Antonio López de Santa Anna mengumumkan kompetensi untuk menulis lagu kebangsaan untuk Meksiko. Kompetisi ini menawarkan hadiah untuk komposisi puisi terbaik yang mewakili cita-cita patriotik. González, seorang penyair yang berbakat, meski tertarik dengan tantangan tersebut, kerendahan hati Bocanegra membuatnya tidak bisa berpartisipasi pada kontes. Ia tidak jadi tertarik untuk mengikuti kompetisi karena ia berpendapat bahwa menulis puisi cinta melibatkan keterampilan yang sangat berbeda dari yang dibutuhkan untuk menulis sebuah lagu kebangsaan. Tunangannya, Guadalupe González del Pino atau yang disebut Pili, memiliki keyakinan yang teguh pada keterampilan puitis tunangannya tersebut dan tidak senang dengan penolakannya yang terus-menerus untuk ikut berpartisipasi terlepas dari dorongan dan permintaan terus-menerus dari teman-teman mereka. Dengan alasan suatu hal tertentu, dia membujuk Bocanegra ke kamar tidur terpencil di rumah orang tuanya,
menguncinya di kamar dan menolak untuk membiarkannya keluar sampai dia menunjukkan entry untuk mengikuti kompetisi. Karena dipaksa disekap di kamar tersebut, akhirnya malah membuat seorang Bocanegra ini terinspirasi dan akhirnya bisa menghasilkan karya. Karena hal itu membuatnya terinspirasi membayangkan bahwa suasana di penjara adalah seperti itu. Setelah 4 jam inspirasi yang lancar walaupun secara dipaksakan, Francisco mendapatkan kembali kebebasannya dengan menyelipkan 10 ayat ciptaannya di bawah pintu. Setelah Francisco menerima persetujuan dari tunangannya dan ayahnya, dia menyerahkan puisi itu dan memenangkan kompetisi dengan suara bulat. Gonzales diumumkan sebagai pemenang dalam publikasi Jurnal Resmi Federasi atau DOV pada 3 Februari 1854. Pada tahun 1943, 6 dari 10 syair Gonzales dipotong dari lagu kebangsaan resmi Meksiko dan hanya meninggalkan syair di chorus dan baitnya, yaitu pada bait 1, 5, 6, dan 10. Lomba yang ia menangkan itu akhirnya pada malam hari kemerdekaan Meksiko pada tahun 1854, lagu Bocanegra dinyanyikan untuk pertama kalinya di Teater Santa Ana, sekarang dikenal sebagai Teater Nasional. Himne ini diadopsi oleh pemerintah sebagai lagu kebangsaan pada tahun 1943 dan selebihnya menjadi sejarah yang sangat berarti. Hari ini, kata-katanya tetap diabadikan dalam lagu kebangsaan Meksiko dan telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa pribumi yang berbeda yang digunakan di seluruh negara Meksiko. Nah, itulah dia teman-teman penjelasan mengenai Francisco González Bocanegra, di mana dia adalah yang menuliskan lirik lagu kebangsaan atau lirik lagu nasional dari negara Meksiko. Ada yang menarik di situ, yaitu ketika dia menuliskan lirik tersebut. Karena pada masa itu kan di Meksiko itu ada yang namanya lomba untuk menuliskan lirik lagu kebangsaan. Karena dia adalah seorang penyair, dia diminta juga tuh sama teman-teman untuk ikut lomba tersebut. Dia itu kan nolak terus tuh, sampai suatu saat dia itu dijebak oleh tunangannya dan dikurung atau disekap di sebuah kamar untuk ya dipaksa oleh kekasihnya tersebut untuk mengikuti lomba tersebut gitu, untuk menuliskan lirik lagu kebangsaan tersebut. Karena dipaksa dan tidak boleh keluar sebelum selesai menuliskan lirik lagu tersebut, akhirnya dalam keadaan terpaksa seperti itu, dalam keadaan dikurung seperti itu, justru malah membuat dia itu terinspirasi. Inspirasinya keluar, yaitu ketika itu kan temanya kan patriotis. Nah, dia membayangkan pada masa ketika orang-orang yang dipenjara pada masa sejarah Meksiko di situ, mungkin masa penjajahan atau masa kolonial atau masa apapun itu, dia terinspirasi di situ dan akhirnya menuliskan sebuah lirik lagu kebangsaan yang demikian bagusnya sehingga disetujui menjadi lagu kebangsaan Meksiko. Di situ menarik karena apa? Karena seorang penulis itu sebenarnya yaitu biasanya bagus dalam hal ketika menulis itu dia dibebaskan untuk menggarap sesuatu yang temanya itu bebas. Kalau dipaksa untuk membuat satu tema, kalau bukan atas keinginannya sendiri, itu biasanya akan rada-rada kesulitan gitu. Karena dia pun juga mengatakan akan berbeda sekali antara menulis puisi cinta dengan lirik lagu yang nasionalis gitu kan. Karena memang seperti itu, seorang penulis akan merasa keberatan kalau dipaksa atau untuk mengikuti sebuah lomba, termasuk yang pernah saya rasakan juga di situ, walaupun saya bukan penulis profesional. Tapi anehnya memang ketika dipaksa itu muncul kadang malah ketika dipaksa untuk menggarap sesuatu dengan tema tertentu, itu malah kadang juga akan muncul yang sesuai dengan skill kita gitu. Kalau misalkan menulis puisi cinta itu bagus, untuk menggarap tema yang lain pun sebenarnya juga bagus karena apa, sudah terstruktur di situ keilmuan ataupun kebiasaan dia menulis kan. Tapi memang harus dipaksa, dan dipaksanya oleh orang yang memang memotivasi dia gitu kan, seperti misalkan kekasihnya ataupun siapa gitu. Nah, Bocanegra ini dipaksa oleh kekasihnya dan akhirnya bisa menuliskan 10 bait puisi dan akhirnya distorkan untuk perlombaan lagu kebangsaan tersebut dan akhirnya menang kan. Akhirnya menjadi seorang penulis lirik lagu nasionalis kebangsaan Meksiko. Yang bisa kita pelajari adalah ketika kita mempunyai suatu potensi atau misalkan mempunyai suatu skill, ada baiknya untuk terus mengeksplor
bidang-bidang yang lain gitu. Maksudnya kalau misalnya kita skillnya menulis tapi temanya yang biasa kita garap adalah tema cinta, nah akan lebih baik lagi apabila ada eksplorisasi bidang-bidang yang lain atau tema-tema yang lain, tema lingkungan, tema sosial, tema apa lagi gitu selain tema cinta. Mungkin akan ada bagusnya atau akan lebih bagus dari itu. Dan kadang memang untuk mengikuti atau untuk mengekspor hal tersebut harus dipaksakan sih. Bisa dipacu dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada gitu. Misalkan ada perlombaan menulis puisi dengan tema pahlawan. Bisa jadi di situ digunakan kesempatan itu untuk mengekspor bakat menulis kita yang tadinya menulis puisi cinta untuk mencoba menggarap tema pahlawan seperti apa. Biasanya akan tetap menang sih kalau misalkan skill kita sudah bagus. Nah, ada baiknya memang seperti itu. Apabila kita terus mengeksplor skill kita dengan tema-tema yang lain, akan semakin variatif dan akan semakin membuat kita lebih hebat dari sebelumnya. Itu sih yang bisa kita pelajari dari seorang Bocanegra ini. Yaudah itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe karena kita akan menjelaskan ataupun kita akan membahas mengenai Google Doodle yang lainnya tentang profil dari tokoh-tokoh sejarah dunia, yang mana disitu pasti akan ada minimal 1-2 inspirasi yang bisa kita dapatkan dari tokoh yang ada di Google Doodle tersebut gitu. Itu saja, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye bye.